Para pencari surga. Para pencari surga, untuk berada di sini buat orang Turki berada di hadapan bangunan yang menjadi kejayaan pada masa silam dan kebanggaan untuk mereka, mungkin sesuatu yang membahagiakan buat mereka. Karena di belakang saya ini ada Hagia Sophia. Banyak orang datang. Kita lihat sekarang ini semua mengarah menuju ke Hagia Sophia. Dan Hagia Sophia dulu adalah tempat peribadatan. Lalu oleh Presiden Turki yang sekarang itu dirubah kembali menjadi masjid. Karena dulu ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, membuka Konstantinopel, memang tempat ini dirubah dialih fungsi menjadi masjid. Nah, sekarang pun sudah menjadi masjid. Jadi mungkin sahabat-sahabat yang datang ke sini bukan hanya sekedar melihat ini sebagai museum, tidak. Tetapi bahkan bisa menikmati untuk ibadah. Nah, di antaranya juga ibadah yang bisa dilakukan di tempat-tempat yang menjadi tempat ibadah bagi kita sebagai seorang muslim, masjid adalah doa. Dan Ramadan adalah di antara waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak berikan tempat-tempat mustajabah doa. Memang tidak ada hadis khusus yang menyampaikan bahwa tempat di belakang saya ini, Hagia Sophia ini, yang sekarang menjadi masjid itu adalah tempat yang mustajabah doa. Tidak disebut namanya Hagia Sophia, tidak. Tetapi setiap masjid adalah tempat di mana di situ doa ketika dimunajatkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih cepat dibanding tempat yang lain. Apalagi kalau masjid itu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Tapi ini juga sama, masjid. Maka kita yang menjadi hamba Allah begitu lemah ini, tidak punya daya upaya, tetapi bersamaan dengan itu mungkin hajat kita begitu banyak. Keinginan kita, kebutuhan kita luar biasa. Lalu juga mungkin dengan lemahnya kita ini, himpitan, ujian yang tidak pernah berhenti mendera. Misal, di antara yang bisa menjadi senjata utama kita adalah ketika kita menengadahkan doa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teringat dengan sebuah kata-kata, ketika kau sudah sampaikan segala keluh kesahmu, kebutuhanmu kepada orang-orang yang ada di atas muka bumi ini dan mereka sudah tidak lagi mendengar dan tidak mau membantu, maka bisikkanlah bumi untuk supaya zat yang ada di langit mendengarnya. Wah, Masya Allah, luar biasa. Artinya begini, para pencari surga, doa silahul mu'min. Nabi mengatakan begitu. Doa itu adalah senjata orang beriman. Jadi kita ini dibekali senjata. Senjata untuk mempercepat hajat kita terpenuhi. Senjata untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Senjata untuk melindungi menjadi tameng dari segala macam keburukan, kesulitan. Apa dia? Doa. Ketika kita punya kebutuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, doa. Ketika kita sedang ditimpa musibah ujian, ya Rab, ya Rab, ya Rab, adukan. Itu adalah senjata. Dan ini tidak mengenal siapa kita. Bukan hanya sekedar diperuntukkan bagi pejabat, bukan sekedar rakyat jelata yang nanti diperbolehkan memiliki hak ini, enggak, semuanya. Selama di hati kita ada iman, kita sebagai seorang muslim, maka itu menjadi senjata buat kita. Dan alhamdulillahnya di bulan Ramadan, doa ini termasuk bahagian ibadah yang sangat dianjurkan. Maka kalau kita baca di antara rahasia hikmahnya gitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang perintah puasa itu dalam surah Al-Baqarah. Ya, di antara surat puasa itu, di antara ayat-ayat puasa itu ada di antaranya ayat yang berkaitan dengan doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau Muhammad, Allah menyampaikan begitu kepada Nabi SAW. Muhammad, kalau nanti ada dari hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang bagaimana aku, di mana aku, dekatkah, jauhkah, maka jawab, inni qarib, aku dekat. Allah menyampaikan begitu, aku dekat. Tapi dilanjutkan dengan yang luar biasa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Akan memberikan jawaban kepada mereka-mereka yang memohon, berdoa, munajat kepada aku. Ini lembut sekali. Sahabat, para pencari surga. Ini lembut sekali kata-kata ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di tempat yang baik ini, di mustajab waktu ini, Ramadan, manfaatkan. Di saat kita puasa, itu mustajabah doa. Di saat buka puasa itu mustajabah doa. Di saat kita sahur itu mustajabah doa. Kalau mau ditambah waktu berikutnya, di saat tarawih itu ada mustajabah doa. Maka
manfaatkan. Ramadan kali ini diantaranya yang harus kita canangkan adalah bagaimana Ramadan kali ini adalah Ramadan yang menghantarkan kita pada hajat-hajat kita melalui doa kita. Ramadan kali ini adalah Ramadan yang memberikan tameng bagi kita dan keluarga dari segala keburukan melalui doa-doa kita. Jadikan diri kita terkenal di langit dengan kalimat-kalimat yang kita munajatkan. Walaupun tentu sebagai seorang mukmin, pengabulan doa bukanlah segala-galanya. Karena kita yakin sebagai seorang mukmin takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesempatan untuk bisa munajat kepada Zat Rabbul Izzati, satu-satunya zat yang betul-betul memiliki kita ini, yang memiliki alam jagat raya yang patut untuk kita cintai, dan tidak ada lainnya yang patut untuk kita cintai, karena Nabi menyampaikan hanya dua, yang kalau ini dijadikan sebagai sesuatu yang paling dicintai maka akan bahagia sekali hidupnya, Allah dan Rasulnya. Maka bismillah, jadikan sarana Ramadan kali ini adalah sarana tempat kita sujud, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ juga nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan berbagai macam kebaikan. Di antara kebaikannya adalah rasa nikmat di hati, seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. La yahumuni ijabatu doa. Mungkin bagiku ini tidak terlalu penting doa ini diijabah atau tidak diijabah. Tapi yang terpenting adalah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kesempatan padaku untuk mengangkat tangan, lalu aku bermunajat kepadanya, lalu aku bermunajat kepada zat yang paling aku cintai, maka itu kebahagiaan lebih dari sekedar ketika apa yang aku doakan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan ini juga masuk bahagian daripada pendidikan Ramadan. Bagaimana kebahagiaan itu bukan hanya sekedar apa yang kita minta dikasih, tetapi kebahagiaan kita adalah ketika kita bercengkerama, munajat dengan zat yang paling kita cintai, Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga Ramadan ini mendidik, menyadarkan bahwa kita ini lemah, tidak patut buat kita sombong, tetapi di tengah kelemahan kita ada kebaikan. Di saat kita merasa lemah, Allah akan membuka segalanya sehingga kita bersandar padanya, sehingga kita datang kepadanya, sehingga kita munajat kepadanya. Maka insya Allah dengan itu, apapun yang terjadi, doa yang kita ucapkan, doa yang kita munajatkan mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Semangat beribadah bersama mencari syurga.